Selamat sore Ibu dosen, selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kombinasi metode dan media pembelajaran. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Anderson Sianipar, Dini Rahmatun Nuraini, Gracia Novalia Patro, dan Laura Erlis Umbora. Pemanfaatan media pembelajaran berfungsi sebagai sarana belajar yang dapat menjembatani interaksi antara siswa dan guru. Interaksi ini dapat memberikan dampak optimal dalam kegiatan belajar mengajar. Apabila penggunaan media pembelajaran dikombinasikan dengan metode pembelajaran yang tepat, maka akan memberikan hasil pembelajaran yang optimal. Sebelum kelompok kami membahas tentang kombinasi metode dan media pembelajaran, ada baiknya kita mengingat kembali apa itu metode dan media pembelajaran. Pengertian metode pembelajaran menurut Sofan Amri, yaitu dapat diartikan sebagai cara-cara yang dilakukan untuk menyampaikan atau menanamkan pengetahuan kepada peserta didik melalui sebuah kegiatan belajar mengajar, baik itu di sekolah, rumah, kampus, pondok, dan lain-lain. Menurut Wina Sanjaya, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Pengertian media pembelajaran menurut Briggs. Media pembelajaran diartikan sebagai sebuah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, slide, dan sebagainya. Sedangkan menurut Latuheru, media pembelajaran adalah semua alat bantu atau benda yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dengan maksud menyampaikan pesan pembelajaran dari sumber kepada penerima. Sumber di sini bisa guru maupun sumber lainnya. Penerimanya di sini adalah peserta didik. Jadi, secara umum, metode pembelajaran diartikan sebagai cara yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan media pembelajaran diartikan sebagai sarana yang digunakan dalam penyampaian informasi atau media pembelajaran atau pesan pembelajaran pada siswa. Nah, metode dan media pembelajaran yang sesuai. Ada banyak metode yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Kelompok kami akan membahas 5 jenis metode pembelajaran dan media apa saja yang sesuai. Metode yang pertama adalah metode pembelajaran kolaboratif. Menurut Panitz, metode kolaboratif merupakan metode pembelajaran yang menempatkan kerjasama sebagai kunci keberhasilan suatu kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Bekerja sama, membangun bersama, belajar bersama, maju bersama, dan berhasil bersama adalah ide-ide kunci dalam pembelajaran kolaboratif. Dengan menggunakan metode ini, guru perlu memastikan bahwa siswa yang terlibat di dalamnya dapat memberikan kontribusi optimal untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, guru perlu menentukan permasalahan yang harus dicermati dan dicari solusinya oleh siswa secara bersama-sama. Media pembelajaran yang cocok untuk metode pembelajaran kolaboratif yaitu media pameran atau display media. Contohnya yaitu poster, clipping berita, dan video klip. Mengapa cocok? Karena media pembelajaran ini dapat digunakan untuk membantu siswa dalam melakukan identifikasi masalah-masalah yang perlu dicari solusinya. Metode yang kedua yaitu metode penemuan. Menurut Herman Hudojo, metode penemuan merupakan suatu cara penyampaian topik-topik matematika secara khusus sedemikian hingga proses belajar memungkinkan siswa menemukan sendiri pola-pola atau struktur-struktur matematika melalui serentetan pengalaman-pengalaman belajar. Metode ini diarahkan pada upaya untuk melatih siswa dalam menemukan sesuatu yang bersifat asli
untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan. Dalam menerapkan metode ini, guru perlu menyesuaikan dengan tingkat kesulitan tugas dan usia siswa. Media pembelajaran yang cocok untuk metode penemuan yaitu media teks atau media cetak, video pembelajaran, maupun alat peraga tertentu. Media teks contohnya seperti LKPD, LKK yang telah disusun sesuai dengan tujuan pembelajaran. Alat peraga yang digunakan disesuaikan dengan materi ajar yang sedang diajarkan guru. Metode yang ketiga yaitu metode diskusi. Menurut Maidar dan Mukti, diskusi adalah metode pembelajaran dalam bentuk tukar pikiran, baik dalam suatu kelompok kecil maupun dalam suatu kelompok besar, dengan tujuan mendapatkan pengetahuan, kesepakatan, maupun keputusan dalam suatu masalah yang ada. Diskusi merupakan metode pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam menumbuhkan keberanian siswa agar dapat mengemukakan pendapatnya. Metode diskusi juga digunakan sebagai ajang dalam melatih siswa menerapkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi suatu isu atau permasalahan. Metode ini tepat digunakan untuk menumbuhkan sikap toleransi siswa dalam menghadapi perbedaan pendapat. Media pembelajaran yang cocok untuk metode diskusi adalah media video pembelajaran dan poster. Kedua metode ini dapat digunakan untuk menayangkan isu dan permasalahan yang dapat memancing berlangsungnya diskusi di antara siswa. Metode yang keempat yaitu metode pemecahan masalah. Menurut Wegulo, metode pemecahan masalah adalah metode yang mengajarkan penyelesaian masalah dengan memberikan penekanan pada terselesaikannya suatu masalah secara menalar. Metode pemecahan masalah merupakan metode yang perlu digunakan untuk membelajarkan siswa agar memiliki kompetensi dalam menghasilkan solusi orisinal yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah. Dalam menggunakan metode ini, guru perlu menuntun siswa untuk melakukan proses sistematis, mulai dari mengenal masalah, mengidentifikasi alternatif solusi, memilih solusi, mengimplementasikan solusi terhadap pemecahan masalah, dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi solusi tersebut. Sama halnya dengan diskusi, media video pembelajaran dan poster dapat digunakan untuk memperlihatkan masalah atau kasus yang perlu dicari solusinya oleh siswa. Metode yang kelima yaitu metode permainan. Menurut Saifuddin, metode permainan adalah suatu cara penyajian materi pelajaran melalui berbagai macam bentuk aktivitas permainan untuk menciptakan suasana menyenangkan, serius tetapi santai, sehingga siswa akan belajar dengan gembira. Permainan dapat dipandang sebagai metode yang dapat memberikan kegembiraan dan keasyikan bagi siswa dalam menempuh proses belajar. Dalam menggunakan metode ini, guru perlu menerapkan konsep belajar sambil bermain. Metode ini mengharuskan siswa untuk melakukan aktivitas yang menantang, yaitu mencapai suatu target atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam metode pembelajaran ini, ada pihak yang menang dan ada pula pihak yang kalah. Pihak yang menang akan memperoleh reward atau bonus sesuai dengan ketentuan dan atau aturan permainan yang disepakati. Semua jenis media dapat digunakan oleh guru untuk menerapkan metode pembelajaran ini. Penggunaan media cetak, audio, video, dan perangkat komputer dalam metode permainan perlu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai oleh siswa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.